Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi dengan aku Bintang Nadia. Ini aku akan menjelaskan materi tentang pengelolaan pendidikan. Oh ya teman-teman, aku berasal dari kelas 1A, dari Prodi PGSD, INPMku, dan dosen pengampuku. Baiklah teman-teman, yuk kita masuk ke materinya. Baiklah teman-teman, untuk materi bab 8 yang akan kita bahas yaitu manajemen pendidik dan peserta didik. Nah, pertama yang akan kita bahas yaitu manajemen pendidikan. Teman-teman pasti belum tahu kan apa itu manajemen pendidikan. Jadi, manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan merencanakan, mengelola, dan mengorganisasikan, mengkomunikasikan sumber daya pendidikan agar dapat berjalan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien dengan maksud tercapainya tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi tugas, kewajiban, dan hak pendidik. Jadi, tugas pendidik adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Dan juga ada kewajiban pendidik, yaitu menciptakan suasana pendidik yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidik. Dan yang ketiga, memberi teladan dan menjaga nama baik telaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Selanjutnya ada hak pendidik. Hak pendidik itu ada penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Kedua, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Ketiga, pembinaan karir sesuai dengan tuntutan, pengembangan kualitas. Keempat, perlindungan hukum dan melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Dan yang kelima, kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidik untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke peran pendidik. Jadi peran pendidik itu ada guru sebagai pendidik, guru sebagai pengajar, guru sebagai pembimbing, guru sebagai pelatih, guru sebagai penasehat, dan guru sebagai model dan teladan. Selanjutnya yang keempat ada penguasaan kompetensi pendidik. Seorang pendidik haruslah menguasai sejumlah kompetensi teman-teman, baik kompetensi yang sifatnya sangat mendasar maupun kompetensi yang sifatnya tuntunan dan pengembangan dari profesi keguruan. Jadi teman-teman, untuk menjadi guru ada rekrutmen dan seleksinya loh, yaitu yang pertama rasional, ilmiah, objektif, berpedoman pada laporan analisis pekerjaan dan rencana perekrutan pegawai, efisien dan efektif, memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dilakukan secara objektif dan jujur, dan terakhir dilakukan dengan profesional. Nah, di sini juga Bintang tuliskan cara metode seleksi dan tujuan rekrutmen seleksi guru dan staf. Teman-teman bisa di-pause ya kalau mau membacanya. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke materi manajemen peserta didik. Teman-teman pasti belum tahu kan pengertian dari manajemen peserta didik apa? Yuk langsung kita bahas. Jadi teman-teman, maksud dari manajemen peserta didik adalah suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai dari masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu madrasah atau sekolah. Selanjutnya yang kedua ada langkah-langkah perencanaan peserta didik. Yang pertama ada forecasting, kedua objektivitas, ketiga polisi, keempat programming, kelima prosedur, dan keenam schedule, dan yang ketujuh budgeting. Selanjutnya ada kebijakan penerima peserta didik. Kebijakan operasional penerima peserta didik baru memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah. Penentuan mengenai jumlah peserta didik juga didasarkan atas kenyataan yang ada di sekolah ya teman-teman. Teman-teman, yang keempat ini ada sistem penerimaan peserta didik baru. Yang pertama ada sistem promosi. Jadi teman-teman, untuk menerima peserta didik, sekolah haruslah mempunyai kriteria. Yang pertama, kriteria acuan patokan atau standar kriterian reference, yaitu suatu penerimaan peserta didik baru yang didasarkan atas patokan-patokan yang telah ditentukan sekolah. Yang kedua, kriteria acuan norma, yaitu penerimaan peserta didik yang didasarkan atas keseluruhan peserta pendidik yang mengikuti seleksi.
Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu rekrutmen peserta didik. Pertama, ada pembentukan panitia penerimaan. Kedua, rapat penerima peserta didik. Ketiga, pembuatan atau pengiriman pengumuman. Yang keempat, pendaftaran peserta didik baru. Selanjutnya kita masuk ke orientasi peserta didik. Yang dimaksud dengan orientasi adalah perkenalan situasi dan kondisi sekolah yang diberikan kepada peserta didik. Situasi dan kondisi tersebut meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial sekolah, teman-teman. Nah, teman-teman, tujuannya itu agar peserta didik lebih mengenal dekat mengenai dirinya, dan juga agar peserta didik mengenal lingkungan sekolah dengan baik, lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Dan yang ketiga, pengenalan lingkungan sekolah yang demikian sangat penting bagi peserta didik dalam hubungan dengan sekolah tersebut. Dan juga menyiapkan peserta didik secara fisik, mental agar siap menghadapi lingkungan baru sekolah. Kelima, peserta didik dapat mengerti dan mengenali peraturan sekolah yang berlaku di sekolah tersebut, teman-teman. Nah, selesai sudah pembahasan kita di materi kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dadah, tungguin video selanjutnya.